Jadi kalau nyanyi kan suka nggak sih nyanyi bahasa Inggris, tapi kayak kebayang nggak sih katanya ini artinya apa sih gitu. Nah dicari teksnya. Kalau sekarang mah gampang banget, di YouTube udah ada teksnya, di Google udah ada teksnya. Zaman dulu tuh kaset. Kaset itu ada kertasnya, jadi harus beli kasetnya biar dapet teksnya gitu. Nah itu dinyanyiin tuh lagu-lagu zaman dulu, lagu-lagu Westlife tuh sampai sekarang masih inget lagunya. Dan dari kata-kata itu akhirnya jadi tahu bisa. Jadi nggak nyanyinya what the bang, what the boom, what the da, what the do kayak gitu. Karena nggak tahu apaan kata-katanya, tapi dibaca liriknya jadi tahu gitu. Pas tahu lagu itu jadi kok lagunya begini sih, nggak bagus artinya, kita pilih lagu yang bagus artinya gitu. Jadi itu yang menyenangkan dan itu jadi bikin semangat Miss Repo gitu. Jadi selain itu satu lagi nonton, saya seneng nonton. Jadi nonton bahasa Inggris gitu. Kadang kan jadi baca teks, nontonnya 2 kali. Dulu tuh kalau di jurusan bahasa Inggris ada TV isinya TV kabel. Kalau dulu masih susah ya, Indovision gitu-gitu. Kalau sekarang kan udah gampang tuh. Saya sukanya nonton yang natural, yang cerita macan, singa gitu-gitu. Jadi saya nontoninnya itu apa sih namanya, Discovery ya dulu, ya, Discovery World. Nah itu yang suka saya tonton. Jadi nonton sama dengerin. Abis itu prakteknya ngomong depan kaca. Dia suka ngomong depan kaca, ngelihat ngaca sambil ngomong bahasa Inggris gitu. Siapa yang mengatain? Gak ada, orang ngaca sendirian, gak ada yang dengerin gitu. Jadi sambil ngomong ngaca gitu, yang bikin semangat itu Miss Repo. Tadi kan ketika di awal itu Miss Irna bilang pilihan kuliahnya ada 3 tuh ya. Biologi, sains biologi ya. Terus yang kedua biologi, yang ketiga adalah pendidikan bahasa Inggris. Tiba-tiba yang disenengkan sebetulnya yang disenangi itu bahasa baik biologinya. Tapi kemudian ya bahasa bilang, kalau saya bilang harus nyebur ke bahasa Inggris. Karena saya juga sama gitu, harusnya nyebur ke bahasa Inggris. Pilihan pertamanya perbankan syariah, kedua bahasa Inggris. Tahu-tahu di wawancara nggak bisa, nggak apa segala macam, tahu-tahu lulus ke bahasa Inggris gitu kan. Ketika masuk bahasa Inggris, karena pengalaman kita kan di bahasa Inggris itu harus bicara, menjelaskan dosen pakai bahasa Inggris. Terus ketika kita nanya juga harus pakai bahasa Inggris. Kalau di sini siswa-siswa masih enak, kita ngejelasin masih pakai bahasa Indonesia. Nanya mereka juga masih pakai bahasa Indonesia. Cuman yang kadang-kadang lucu, pelajarannya bahasa Indonesia bahasa Inggris dikasih tugas, nanya, "Pak, pakai bahasa Inggris?" Kadang saya bilang, "Kamu masih nanya, ini pelajaran bahasa Inggris, Pak pakai bahasa Inggris?" gitu ya. Nah, itu agak lucu juga gitu ya. Nah ketika itu waktu kuliah perasaannya gimana? Kalau saya dulu termasuk orang yang beberapa kali duduk di belakang gitu ya. Nah sama dengan teman-teman yang tadi suka ngacung tuh, siapa yang suka duduk di belakang? Saya katanya gitu ya. Tapi kemudian ada yang luar biasa, kalau tadi Mr. Rama bilang punya semangat dari kemudian pergi ke luar negeri, harus bisa berbahasa Inggris. Begitupun juga dari Miss Irna, pergi ke luar negeri dan juga tadi ada beasiswa, kemudian banyak menulis aplikasinya yang kemudian barangkali meningkatkan cara berbahasanya. Menimbulkan semangat itu gimana? Karena kan kalau kita kan mungkin barangkali semangat itu sudah ada, kita cari teman atau barangkali kesukaan kita menulis, mengembangkan tulisan kita. Nah bagi teman-teman, bagi adik-adik yang barangkali semangatnya belum muncul tuh gimana sih? Oke, duluan ya. Jadi adik-adik tadi denger nggak ceritanya Kak Irna nih? Tadi Miss Irna waktu cerita kan kayaknya banyaknya belajar bahasa Inggris pertama di pesantren kepaksa ya kan? Dihukum gitu ya. Kalau Kak Rama tadi ngebentuk kebiasaannya. Pagi-pagi belajar gitu kan, dan sebagai istri ya kalau testimoni, apa yang diceritain Kak Rama pagi-pagi subuh-subuh itu abis subuh terus belajar bahasa Inggris, emang begitu setiap pagi gitu. Jadi emang belajar, bahkan sampai sekarang tiap pagi itu baca buku audio bahasa Inggris sambil dibaca sambil ada audionya sampai saat ini gitu. Jadi emang kebiasaannya dibentuk gitu. Yang Miss Irna kebiasaannya dipaksa. Nah mungkin dikenali dulu ya
Kak Mr. Epul, diri kita ini didorongnya biasanya gimana? Kalau emang harus dibentuk, berarti dibentuk kebiasaannya gitu. Tapi kalau dipaksa, berarti ya harus terpaksa atau menyebabkan apa ya? Bikin paksaannya gimana gitu. Nah, itu salah satunya yang perlu kita ini dulu, kenali diri kita seperti apa gitu. Kita senengnya ternyata harus ada temennya, harus didorong-dorong, ditarik-tarik kayak Miss Irna, didorong-dorong, ditarik-tarik, disalahin, dihukum, misal bukan senengnya ya. Tapi waktu itu belajarnya kebetulan begitu. Kalau Karama dibentuk kebiasaannya karena dorongannya harus dari dirinya sendiri, bukan dari luar gitu. Jadi ya harus dikenali dulu dirinya. Kita senangnya bagaimana? Kalau menurut saya sih begitu, Mr. Epul. Baik. Jadi kita sukanya apa nih? Harus ada dulu ciri khas kita senangnya apa. Kalau emang sukanya nyanyi, ya oke, cari gitu kan. Dari bernyanyi biasanya kan perempuan kalau di kamar mandi nih. Kebetulan sekarang kita kantornya di atas. Yang guru-guru kalau dulu masih di bawah, kita ke kamar mandi suka denger tuh anak-anak perempuan di kamar mandinya yang teriak-teriak lah atau apalah gitu ya. Ya barangkali bisa dimulai dari situ bernyanyi. Atau barangkali tadi ada aplikasi namanya Duolingo, bisa barangkali di situ. Atau mungkin juga ada kita punya temen barangkali ya, tanpa sengaja ketemu barangkali gitu, tanpa sengaja ketemu di Facebook atau barangkali di Instagram, juga bisa jadi sarana ya untuk ngobrol. Dan tadi jangan takut salah, harus berani memulai. Kalau kita nggak berani mulai nggak akan pernah bisa, karena sesuatu hal itu harus dimunculkan dari diri kita dengan rasa berani. Sebagai contoh tadi Karama kan, dia ada tugas ke luar negeri misalnya ya, mau nggak mau harus bisa bahasa Inggris. Kemudian tadi juga dikatakan dari Kak Irna, pulang dari sana temennya ngigonya udah lain, ngigonya pakai bahasa Inggris gitu kan ya. Karena mau nggak mau ketika kita ada di luar, setiap hari bahasanya bahasa mereka. Kita kalah dengan anak kecil yang ada di Amerika, betul nggak? Iya, mereka lahir di sana, bahasanya juga bahasa sana gitu ya. Jadi muncul dari kebiasaan kita, yang kita munculkan menjadi sebuah kebiasaan. Tinggal dipilih. Kalau Karama tadi, Mr. Rama bilang setiap pagi habis subuh setengah jam. Kalian bisanya kapan? Enaknya waktunya kapan? Tinggal pilih. Ya saya bisanya cuma 15 menit, it's okay, nggak apa-apa 15 menit. Barangkali begitu ya, nggak harus setengah jam kalau misalkan kelamaan setengah jam. Kemudian tadi yang paling menarik itu juga kasih penghargaan kepada diri sendiri. Masa sih kita harus kasih penghargaan sama diri sendiri? Kan mestinya ada dari orang lain. Kan juga ada kasih tahu ke keluarga. Bu, saya begini. Komunikasi dengan keluarga. Jangan banyak komunikasi lewat HP, WhatsApp. Nah, itu juga mengurangi komunikasi yang baik dengan orang tua atau keluarga yang ada di rumah. Wah, ternyata semakin panas ini ya. Sudah jam 8.49. Kalau diteruskan akan semakin panas ini. Saya malah kemarin berdoa mudah-mudahan cuacanya cerah. Cerahnya bener-beneran cerah banget ini ya. Karena beberapa hari yang lalu gerimis, hujan gitu ya. Ini khawatir malah tidak terlaksana. Tapi alhamdulillah sekarang cerahnya luar biasa. Sampai kemanasan kita bertiga kegerahan. Sampai belum berasa nih kipas anginnya. Terima kasih Bu Anis. Baik. Supaya tidak semakin panas, barangkali kita akan buka pertanyaan untuk siswa-siswi yang ingin bertanya. Kita sediakan sesuatu loh yang mau bertanya. Boleh bertanya kepada pemateri kita di depan ini. Boleh ke Miss Irna, boleh juga ke Mr. Rama. Siapa yang mau bertanya? Baik, yang belakang satu. Yang laki-laki siapa? Ada? Kamu, baik. Coba maju. Maju ke depan, nggak apa-apa, sini, ayo. Ke sini, nggak apa-apa. Sini. Iya. Di sini juga di Anaja terutama khususnya untuk anak santri itu ada Jepang. Kalau anak santri Jepang, diajarkan bahasa Jepang untuk anak santri ada. Ya. Nanti dulu, tunggu dulu di situ. Perkenalkan diri kelas berapa, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Kamila dari kelas 82. Saya mau bertanya kepada Karama. Karama, kalau jadi penulis itu rintangannya kayak gimana aja dan banyak gak sih? Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama saya kelas 2, saya ingin bertanya bagaimana cara mendapatkan beasiswa di luar negeri. Sampai gemeteran, katanya bagaimana cara mendapatkan beasiswa di luar negeri. Mau ke luar negeri? Mau kemana? Amerika, kalau nggak Jepang. Amerika kalau nggak Jepang. Siapnya mana? Amerika, Jepang, siap? Siap. Kalau ngomong kadang-kadang siap. Udah. Baik, ada 2 pertanyaan barangkali bisa dijawab ya. Pertanyaannya, kalau jadi seorang penulis, apa sih rintangan-rintangan yang dihadapi supaya barangkali kalau ketika menemui rintangan kita nggak down gitu ya, nggak turun semangat kita, tetap semangat terus. Itu bagaimana Kak Rama? Silakan Kak Rama. Mr. Rama yang akan menjawab. Terima kasih Natasha. Pertanyaannya signifikan sekali ya. Jadi kalau rintangan yang saya hadapi untuk menulis atau menjadi seorang penulis, yang pertama adalah membentuk kebiasaan rajin membaca. Kenapa? Karena membaca itu butuh kekuatan, butuh daya membaca. Yang itu harus dilatih, harus dibiasakan. Nah, saya bukan termasuk orang yang baca bisa seharian berjam-jam, tidak. Jadi saya termasuk orang yang daya bacanya juga sedang-sedang aja gitu. Dan daya baca ini dan membaca ini salah satu kebiasaan yang harus dimiliki oleh penulis. Karena dia bagaimana bisa menulis kalau nggak ada input. Dan membaca ini adalah input. Contoh, untuk menulis buku ini saja, satu buku, saya beli buku 6 buku tentang bahagia. Nah itu saya harus baca dulu, saya harus hafalin dulu. Lalu buat rangkuman-rangkuman, buat ide-ide. Nah ide-idenya itu dituangkan dalam daftar isi. Nah saya selalu mulai dari situ. Ide-idenya dulu brainstorming apa, pakai spider web. Setelah itu dijadiin daftar isi. Setelah jadi daftar isi, baru deh kita coba nulis. Nah, satu itu membentuk kebiasaan membaca. 2, membentuk kebiasaan menulis. Nah, membentuk kemudian kebiasaan menulis juga itu cukup menantang. Karena ya bukan satu kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari gitu. Jadi memang harus dibentuk. Dan itu harus didedikasikan waktunya. Caranya gimana? Dedikasikan waktunya, komitmen. Minimal sehari 15 menit menulis apapun. Kalau untuk membentuk kebiasaan baru, biasanya juga kita nggak harus mulai dengan tantangan yang langsung berat. Dengan yang kecil aja dulu, kata Mr. Epul, boleh 15 menit? Boleh banget. 5 menit pun boleh, yang penting rutin. Nah, jadi tantangannya yang paling sulit 2 itu. Membentuk kebiasaan membaca sama menulis. Gimana caranya? Ya dibentuk kebiasaannya. Gitu. Oke, dengan Baik. MJ5M. Nah, tadi ya. Jadi ada 2 rintangan ya. Kebiasaan yang menjadi rintangan terberat itu membaca dan menulis. Ya, tentu kalau jadi penulis harus banyak baca. Setelah banyak baca, melatih menulis. Kalau tidak dibiasakan, itu akan sulit sekali. Terjawab ya. Nah, yang kedua nih untuk barangkali saya menjawab. Barangkali Miss Irna yang akan menjawab. Cara mendapatkan beasiswa. Kemarin juga kalau tidak salah di Mr. William juga nanyanya sama ya. Cara mendapatkan beasiswa. Barangkali keinginan kuat nih mau beasiswa ke luar negeri nih. Silakan Miss. Siapa namanya? Namanya tuh Faril. Faril. Oke. Faril, terima kasih pertanyaannya. Ini yang sambil mendengarkan udah sambil meleleh. Kayak es krim ya, udah netes gitu kayaknya. Tapi mudah-mudahan ini berkah. Tapi semua sinar matahari ini berkah banget buat kita ya kan, sehat badan, jiwa, raga. Balik lagi ke pertanyaan Faril soal beasiswa. Yang pertama, gimana caranya biar dapat beasiswa ya? Yang pertama, saya ikut kata Karama tadi, banyak baca informasi. Karena biasanya beasiswa itu udah ada jadwalnya, udah ada mereknya, namanya, ada waktunya.
Misalnya kita mau dapat beasiswa apa nih? Beasiswa masuk SMA misalnya ya. Dari sini nih mau masuk SMA-nya kemana? Katakan yang dekat sana, Madrasah Insan Cendikia Serpong. Kan kayaknya harus pinter ya kan? Ada persyaratannya. Terus kalau bayaran kayaknya mahal gitu ya. Enaknya dapat beasiswa. Nah, setiap beasiswa pasti ada persyaratannya. Jadi, banyak-banyak baca persyaratannya apa, kita memenuhi persyaratan atau enggak. Kalau misalnya udah tahu memenuhi persyaratan, misalnya syarat 1 lulus sekolah SMP dengan nilai berapa misalnya, atau rapotnya selama 6 semester bagus misalnya gitu. Berarti kita coba penuhi targetnya. Karena beasiswa itu ada persyaratannya. Setelah udah tahu, udah cukup, persyaratannya udah terpenuhi, ya sudah, kita daftarkan. Pastikan daftarnya dikirim ke alamat yang benar, diterima gitu ya, berkas-berkas kita gitu. Jadi kayaknya sih tipsnya itu banyak cari tahu, baca, terus kita tahu nih mau kemana gitu. Misalnya nanti beasiswanya ke luar negeri, udah khusus nih ya, pokoknya mau cari yang ke luar negeri, berarti tinggal cari informasinya di mana, luar negerinya mau kemana gitu ya. Berarti langsung cari Amerika misalnya, atau maunya ke mana, yang deket aja, kemana? Jepang, oke, mau ke Jepang, cari tahu. Terus kalau sekarang ya adalah yang sharing-sharing caranya gimana gitu ya. Terus satu lagi, bahasanya. Kalau kita mau pergi ke Jepang, belajarnya jangan bahasa Korea lain. Kalau mau ke Jepang berarti bisa lah baca sedikit tentang Jepang, ngerti gitu ya. Ngomong sedikit tentang Jepang gitu. Bahasa Jepangnya tahu gitu. Kemudian kalau mau ke Amerika, bahasa orang Amerika apa? Inggris. Berarti bisa bahasa Inggris. Karena kalau udah bisa bahasa Inggris, bisa ke Amerika, bisa ke Inggris. Iya dong, Amerika sama Inggris kan beda negara nih, beda benua. Berarti kalau bisa bahasa Inggris, bisa ke Amerika, bisa ke Inggris, bisa kemana lagi? Ke Australia. Australia juga kan pakai bahasanya Inggris. Kalau ke Jepang mungkin bisa bahasanya ke Jepang aja nih gitu. Berarti oke, mau kemanapun misalnya Inggris aja dulu gitu. Nah bisa ada tuh ke Amerika, bisa ke Inggris, di England, bisa ke Australia misalnya gitu. Jadi kuasai sedikit bahasanya gitu. Salah satunya kita orang Muslim, kuasai sedikit aja bahasa Arab. Jadi misalnya pas umroh, haji gitu ya, kita bisa, meskipun katanya orang sana, orang Arab udah banyak bisa bahasa Indonesia, tapi ada kebanggaan tersendiri kalau kita bisa bicara bahasa di negara yang negara itu ngomongnya bahasa apa gitu. Misalnya kita kalau kayak ke Mesir juga kan bahasa Arab ya kan bahasanya gitu. Jadi bahasa juga penting. Jadi baca, terus penuhi persyaratannya ya kan, sama pelajari bahasanya. Mudah-mudahan Faril mau ke Jepang, mau ke Amerika, mau ke Inggris tercapai ya. Amin. Amin, amin. Dan juga teman-teman semuanya. Baik, terima Amin. kasih. Begitu ya, Faril, begitu ya. Jadi kuasai bahasa, kalau tujuannya mau ke negara mana, harus bisa bahasa itu di negara tersebut. Baik, terima kasih. Cukup dua penanya saja di kesempatan pada talkshow kali ini. Dan sepertinya ada hadiah yang Mukarama berikan ya. Buat yang nanya tadi, alhamdulillah. Apa yang mau dikasih sama Karama? Silakan Karama. Oh, ada buku untuk yang dua penanya tadi. Alhamdulillah. Mana tadi, maju dong. Yang nanya tadi dua orang, maju silakan. Faril sama Natasha maju ke depan. Maju sini. Sama juga hadiah dari ini juga. Ya, dua berarti. Ayo maju, Natasha maju. Faril di depan, naik ke depan. Naik aja ke depan. Ke situ ke depan. Boleh dong kasih tepuk tangan dong buat teman-temannya dong. Ya, difoto dulu.
Boleh? Iya. Baik, terima kasih. Tuh ada 2 lagi tuh, ada dapat lagi tuh. Dari sekolah juga dapat. Tuh double tuh hadiahnya tuh. Karena Miss Irna nggak mau hadiah sendiri. Iya. Sambil dipegang. Nah. Baik. Silakan duduk kembali. Terima kasih banyak. Baik. Alhamdulillah. Sepertinya acara kita juga talk show pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak kepada kedua pembicara kita yang sudah menyempatkan hadir duduk bersama dengan kita pada pagi hari ini walaupun sambil disinari oleh terik matahari yang cukup panas, kaki kita juga sudah lumayan berasa panas. Terima kasih banyak, berikan tepuk tangan kepada kedua pembicara kita pagi hari ini. Baik, terima kasih Miss Irna Yogaswati, Mr. Muhammad Ramadana yang sudah hadir di tempat kita di keluarga besar MTS Anaja. Mudah-mudahan lain kali bisa ketemu lagi dengan kita di sini atau barangkali kita bisa ketemu di luar, bisa saling sapa. Terima kasih untuk adik-adikku anak-anakku semua yang sudah hadir di pagi hari ini dan kepada para dewan guru. Terima kasih. Sebelum dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berian cenderamata dari kepala madrasah untuk pembicara kita di hari ini. Si tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Makasih banyak. Nah, ini Al-Munjiat, buku yang biasa kita baca sehari-hari sholat duha. Biasanya kita buku panduannya itu ada doa banyak di situ. Terima kasih banyak.